Halo teman, ketemu lagi channel YouTube saya Bonsai Cirebon. Kali ini saya akan mengulas tentang bahan bonsai lohansung. Kebahagiaan senantiasa dirasakan dikala sesama teman saling berbagi ilmu, berbagi harta, tentunya berbagi kebahagiaan. Itu yang akan bernilai. Dan tentunya semakin banyak teman, semakin banyak harta yang kita dapatkan, karena terhubungnya teman adalah terhubungnya rezeki kita. Oke, kali ini saya akan mengupas tentang bahan bonsai lohansung. Ini adalah bahan lohansung. Ini akan saya bentuk, tetapi alangkah baiknya sebelum saya bentuk, karena ini terlalu panjang dan jangan banyak yang akan saya pruning. Nanti akan saya mengulas tentang bagaimana cara budidaya lohansung. Dan salah satunya adalah lohansung ini sangat mudah kita lakukan vegetatif. Vegetatif itu adalah kita menanam selain dari biji, artinya stek, cangkok, dan tentunya selain dari biji disebut vegetatif, sedangkan kita tanam dari biji itu generatif. Karena instan untuk mendapatkan salah satu bonsai itu adalah kita menanamnya itu dari vegetatif, bukan dari biji, karena dari biji itu sangat lama. Kemungkinan ada tahapan yang ketika kita menanam dari stek atau dari cangkok itu akar kurang baik, jadi kemungkinan ada tahapan untuk program akar. Oke, nanti akan saya terangkan bagaimana cara steknya. Steknya itu adalah cukup dengan kita memotong pucuknya saja seperti ini, lalu kita tanam semai di salah satu pot yang mungkin agak besar kalau misalnya kita akan menyeteknya banyak. Biasanya saya melakukannya adalah ketika saya setek itu setelah dijadikan satu koloni di dalam satu pot yang besar, lalu setelah berakar baru kita pisahkan, karena diusahakan ketika kita lakukan setek itu di tempat teduh ditaruhnya. Kemungkinan kalau misalnya kita setek ratusan di tempat duduk, kemungkinan tempatnya itu kurang memadai, jadi alangkah baiknya di steknya itu di salah satu wadah yang besar, lalu ketika sudah berakar baru kita semai di lahan yang besar. Oke, nanti akan saya perdekat bagaimana cara ciri-ciri lohansung, bahan bonsai lohansung ini adalah jenis cincuan. Oke, kamera akan saya dekatkan. Nah, ini salah satu kupasan saya yang kemungkinan ini akan saya cangkok karena akan saya bentuk. Jadi alangkah baiknya sebelum kita potong ini saya cangkok, dan ini akan saya cangkok, ini akan saya cangkok. Karena batang besar ini sangat sulit untuk kita setek. Jadi kelebihan lohansung itu kalau misalnya kita setek itu seperti sebesar ini yang harus kita setek. Tetapi kalau batang besar kemungkinan akan saya lakukan cangkok. Dan ini yang akan saya pruning agar 99% itu berhasil untuk tumbuh dengan baik. Nah, ini akan saya bentuk, jadi sebelum saya bentuk saya cangkok. Tentang media apa saja ini sangat cocok sekali lohansung itu, ya minimal dengan tentunya dengan porostasi, yaitu ketika media tanamnya adalah porostasi. Ketika disiram sesaat kemudian airnya itu sudah meresap. Dan yang kedua adalah tentu dengan kohe itu adalah kotoran hewan, tentunya kotoran kambing. Dan apakah ada pemupukan? Ketika lohansung itu
warnanya menguning, kemungkinan itu kurang nitrogen, jadi kita boleh kita kasih urea atau gandasil. Gandasilda itu untuk merangsang pertumbuhan daun. Oke, nanti akan saya perlihatkan hasil-hasil daripada setek yang sudah saya lakukan. Ini seperti ini yang saya bikin. Dalam satu pot ini banyak pucuk yang saya tanam, banyak, jadi satu pot banyak pucuk. Lalu setelah berakar, setelah segar, baru kita semai di kebun. Dan ini saya mungkin ada beberapa poligok yang tidak mungkin saya perlihatkan satu persatu. Oke, itu saja teman, semoga bermanfaat, semoga berguna untuk teman-teman semua. Saya berbagi kebaikan bagaimana cara budidaya lohansung dan cara membentuk lohansung agar tidak terbuang percuma, karena ini pohon ini sangat langka sekali, sangat jarang, dan tentunya mungkin di toko online juga masih tinggi harganya. Oke, terima kasih.